Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Latiful Anwar SSI MSc PhD selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2000 Saudara M. Rizky Ramadan. Yang saya Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia, dan yang saya banggakan, teman-teman panitia serta seluruh peserta Medcop 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Medcop 1 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Medcop merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa tingkat 1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UTS genap mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023. Pelaksanaan Medcop 1 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Process Together. Perkenalkan, saya Anissa Kamila Ramadhani sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Medcop 1 kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan doa, ketiga, pembacaan tata tertib peserta, yang keempat, pemaparan materi, yang kelima, pembahasan, yang keenam, tanya jawab, ketujuh, pembahasan soal, 8, pembacaan doa, terakhir, dokumentasi dan penutup beserta penyampaian soal post-test. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara M. Noval Diaul Haq, selaku pembaca doa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'inda sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kepadamu pada hari ini selain rasa syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara Medclub 1 ini. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi dan acara yang akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta barokah sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berilah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dalam mencari ilmu sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dan bermanfaat bagi diri kami serta orang di sekitar kami, serta mudahkan kami dalam pelaksanaan UTS nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Jauhkanlah kami dan mereka semua dari panas api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara M. Novaldia Ulhak yang telah memimpin pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta. Kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilahkan. Tata tertib peserta Medclub 1. 1. Peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. 2. Peserta memasuki room Zoom maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. 3. Mengubah nama akun Zoom meeting sesuai dengan format peserta underscore nama lengkap. 4. Mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan MC. 5. Peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom yang telah diberikan. 6. Peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi. 7. Memastikan perangkat dan koneksi internet stabil. 8. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom meeting. Setelah dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilahkan untuk lower hand. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan mengaktifkan mikrofon ketika dipersilahkan oleh MC. 10. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab dipersilahkan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. 11. Peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun. 12. Peserta wajib mengikuti kegiatan hingga akhir dan mengisi presensi di akhir acara dengan melampirkan bukti screenshot kegiatan. 13. Jika peserta tidak bisa mengikuti Medclub 1 karena suatu hal, peserta wajib konfirmasi pada nomor yang tertera. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dan pembahasan pretest. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tentor kita pada hari ini. Tentor kita pada kali ini yaitu Kak Cynthia Putri Nugrahaini adalah seorang mahasiswi yang berpengalaman dalam mengajar privat matematika. Beliau adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pengalamannya pernah menjadi tim soal Olimpiade Matematika Vektor, freelance Futoyu, privat les matematika. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tentor kita. Kepada Kak Cynthia Putri Nugrahaini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cynthia Putri Nugrahaini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kalkulus. Ya, nah, apakah share screen-nya saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembahasan UTS kalkulus, materi yang akan saya sampaikan adalah limit, integral, sama turunan. Di sini saya ambil poin-poin pentingnya ya, karena waktu sepertinya nggak cukup untuk membahas semuanya. Nah, di sini pertama limit ya, limit definisinya biasanya untuk soal-soal UTS itu bisa saja definisi itu dikeluarkan. Ini. Jadi untuk yang seperti ini, jika limit X menuju C dari fx itu sama dengan L, itu ada epsilon positif. Ini kita nggak tahu berapa sekecil berapapun epsilonnya. Nah, terdapat tuliskan seperti ini.
untuk setiap epsilon positif, X min L itu kurang dari epsilon untuk setiap M positif. Atau X min C kurang dari epsilon. Nah, mencari limit, biasanya si limit kiri kanan. Bentar. Nah, ini bisa dicek kiri dan limit kanan. Terus ada teorema akibat. Jadi ketika limit x-nya menuju C dan fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit x menuju C dari kiri itu sama dengan limit x menuju dari kanan. Lalu ada teorema limit utama, ini bisa dihafalkan ya karena limit yang diberikan kadang bisa dipisah cara menghitungnya supaya kelihatan apakah dia itu memiliki limit atau tidak waktu ngecek continue. Nah, terus ada substitusi. Nah, di sini bisa ya ini limit ya oke kita lewati ini kesamaan fungsi. Ya. Oke, jika fx sama dengan gx untuk setiap x di interval terbuka yang mengandung bilangan c, kecuali nomor apa? Oh, nomor bilangan c itu dan jika limit x menuju c gx itu ada, jadi yang limit fx itu juga ada dan sama. Oke, untuk teorema apit, misalkan fg dan h itu adalah fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari hx untuk semua untuk semua x yang menuju c ya. Jika limitnya fx itu sama dengan hx sama dengan L, gx itu maka juga menuju L. Jadi limit itu kan menuju suatu bilangan tertentu ya. Di mana di mana jaraknya antara kurang dari epsilon. Oke. Jadi limit limit x menuju c ini juga pasti menuju L yang gx ini. Karena gx berada di fx dan hx. Biasanya ini digunakan untuk mempermudah ngitung yang tipe soalnya itu trigonometri. Oke. Untuk fungsi limit trigonometri ini juga dihafalkan ya. Oke, itu limit trigonometri spesial. Ini saya bikinkan PDF ini supaya bisa dipelajari teorema-teorema karena harus dihafalkan. Oke, mana lagi? Entah hingga kontinu. Ini ya. Jadi ada kekontinuan ya. Oke. Misalkan F terdefinisi di selang terbuka yang mengandung C. Nah, artinya F bisa dikatakan kontinu jika limit X menuju C-nya dari fx sama dengan fc. Nah, untuk membuktikan ini selalu menggunakan 3 syarat, di mana limitnya ada, fc-nya ada, dan limit itu sama dengan fc-nya. Oke, ini perlu diingat bahwa jika ada satu dari ketiga kriteria tersebut atau sifat propertisnya di sana tidak terpenuhi, maka F itu discontinue pada C. Oke, jadi cukup buktikan satu saja sudah cukup. Jadi nanti kalau sudah terlihat limitnya nggak ada, ya sudah itu berarti tidak continue. Oke, untuk yang komposisi juga sama ya. Oke.
Nah, ini untuk teorema nilai antara. Misalkan f fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup ya, selang tertutup AB, dan misalkan V itu bilangan antara FA dan FB. Oke, jika F kontinu pada selang AB, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan C di antara A dan B sedemikian rupa sehingga FC-nya itu sama dengan W. Oke, jadi ada di sini ada selang ya, selangnya. Terus ada paling sedikit di selang itu paling tidak itu ada satu bilangan C yang di antara A dan B dan dia itu FC-nya sama dengan W ya. W itu juga bilangan di antara FA dan FB. Oke, lanjut lagi. Turunan guys. Ya, definisi turunan ini ya. Oke. Di SMA sudah diajarkan ya, kalau yang ini. Ya kasih yang ini. Mana? Oh ini ya. Oke, pengaplikasian limit pada turunan. Jika F turunan ya ada, maka F itu kontinu di mana saja? Di semua C. Jadi yang punya apa? Yang punya turunan pasti dia kontinu di mana saja. Nggak berlaku sebaliknya. Oke. Contohnya pada fungsi nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak kan kontinu ya di mana-mana. Dia bentuknya gini. Nah, gini ya biasanya. Ada ini X. Aduh, susah. Bentar. Nah, sepertinya. Jadi dia kontinu di mana saja, tapi tidak memiliki turunan di nol. Tapi dia memiliki turunan di ini ya, memiliki turunan min 1. Oke, tapi di interval yang turunannya itu min 1 ketika dia di interval dari min tak hingga sampai 0. Oke. Terus dan memiliki turunan sama dengan 1 ketika dia berada di interval 0 sampai tak hingga. Oke. Lanjut, ini ada aturan turunan ya. Oke. Ini bisa hasil kali, hasil bagi. Oke, seperti biasa itu ya. Rumus turunan trigonometri. Ini juga dihafalkan ya, teman-teman. Sama aturan rantai. Oke, aturan rantai nanti masuk ke soal-soal saja ya. Nah, notasi-notasi di sini ya. Ini untuk yang F prime itu turunan ya, F turunan sama ini turunan. Notasi D sama Leibniz. Oke, jadi urut saja sih ini ya. Satu, ini F aksen ya, Y aksen, DXY sama DY per DX. Yang paling sering dipakai yang ini sama yang ini ya. Oke, nanti kalau semester atas pakai yang ini biasanya. Terus ada yang diferensial implisit ya. Jadi di sini disuruh mencari DY per DX dari 4X kuadrat Y min 3Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Nah, di sini bisa ada dua metode. Metode ini ada di buku Parsel ya. Sepertinya sudah dibahas pastinya ya. Ini bisa ini ini semua ruasnya dibagi dengan dikali dengan 1/4 X kuadrat min 3. Gini. Oke, terus dapat Y sama dengan. Nah, Y sama dengan itu adalah Y per DX. Nah, di sini sebenarnya kayak terlihat berbeda ya, tapi sebenarnya nilainya sama.
Yang di sini menggunakan aturan-aturan pada turunan. Oke. Terus yang ini metode keduanya. Nah, metode keduanya bisa diturunkan terhadap X ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, sama aturan pangkat. Oke, yang aplikasi turunan FC maksimum di F. Jika FC-nya lebih dari Fx, terus mana lagi ya? Ini ya, kemonotonan dan kecekungan. Ini, kalau kalau ingin mencari apa interval naik turun, turunan pertamanya ya. Kalau kalau kecekungan pakai turunan kedua. Nah, ini. Oke. Iya, sifat-sifat dari integral ya. Nah, ini yang integral tentu, linearitasnya juga. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini teorema dasar kalkulus pertama. Misalkan F kontinu di interval tertutup selang selang AB ya, selang AB. Dan misalkan X adalah variabel di AB, maka D per dx integral A sampai X dari ft dt adalah fx. Jadi ini teorema dasar kalkulus pertama ya. Oke, yang sifat pembanding ini kurang lebih sama dengan hmm. Nah, sifat keterbatasan ini ya. Jadi integral itu memiliki apa gimana ya? Ini f integrable ini beda dengan integral yang biasa ya. Jadi ini ada batasnya. Pasti ada batasnya, sifat keterbatasan. Oke, sama ini linearitas integral tentu sama teorema dasar kalkulus kedua. Mungkin ini udah sering bisa ngitung ini ya, tapi ini menjadi teorema dasar kalkulus kedua. Teorema-teorema ini kalau di matematika itu sangat digunakan ya. Jadi biasanya ditanya sama dosen-dosen juga apa teorema ini gitu. Jadi harus diingat-ingat. Aturan substitusi juga dari SMA juga sudah pernah belajar ya. Cuma di sini nanti banyak juga aturannya kayak misalkan nanti integralnya ini pakai substitusi, apakah batasnya tetap sama dari A sampai B. Nah, itu yang perlu diperhatikan lagi. Sudah ya. Kita masuk ke pretest. Sebentar. Hmm, oke. Kita masuk ke soal pretest.
Oke, misalkan diberikan sistem persamaan fx ya. Untuk min 1, untuk x-nya kurang dari atau sama dengan 0, dan ax plus b-nya antara 0 sampai 1, dan 1 untuk x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, tentukan A dan B sehingga f kontinu di mana saja. Oke, jadi untuk membuktikan seperti yang kita tahu ya, syaratnya kita harus menunjukkan bahwa limitnya ada, FC ada, dan limitnya sama dengan FC-nya. Oke, saya tulis di sini aja ya untuk nomor 1. Oke, untuk yang X sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan 0, nah, perhatikan bahwa F0 ini sama dengan min 1. Ini ya, untuk X0, X kurang dari sama dengan 0 ya. X0-nya berarti ada di min 1. Lalu kita berarti ini. Dan kita cek dulu limitnya ya. Limit X menuju 0 dari kiri, Fx sama dengan limit X menuju 0 dari kiri, min 1 ya. Nah, sifat apa? Linearitasnya limit ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke. Terus kita cek untuk limit X menuju 0 dari kanan, Fx ya, sama dengan limit X menuju 0 dari kanan, fungsinya ya, AX plus B, sama dengan B berarti ya. Dimasukkan 0, disubstitusikan 0, hasilnya B. Lalu, agar F-nya kontinu, ya, maka B-nya berapa? Ini. Kalau kontinu kan berarti limit. Kita kan menunjukkan syarat yang pertama yaitu apakah limitnya ada. Nah, karena ini sebelah kiri min 1 dan sebelah kanan adalah B, supaya sama artinya B-nya B-nya harus sama dengan min 1. Nah, sini sudah ketemu ya agar F kontinu. Agar F-nya kontinu ya, limitnya ada, B-nya sama dengan min 1, lalu kita cari untuk X sama dengan 1. Yang kita perhatikan ya berarti F sama dengan 1. Oke. Nah, agar kontinu, agar F kontinu di kontinu di 1 juga berarti ini, AX ini dimasukkan 1 sama dengan 1, berarti B-nya tadi min 1, min 1 sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah dapat A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 1. Berlaku untuk linear, polinom juga bisa. Terus berarti jadi agar A dan B kontinu di F, maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1. Oke, lanjut yang nomor 2. Nah, ini. Carilah turunan berikut dengan menggunakan aturan yang ada. G2 aksennya yang dicari ya. Berarti kita harus turunkan dulu. Untuk GX-nya adalah
sin 3x plus sin kuadrat 3x. Oke, kita cari dulu turunannya, turunan trigonometri ya dari sin 3x kita ditambah. Nah, ini ada sin kuadrat 3x, artinya pakai aturan rantai ya. Jadi kalau ada kuadrat-kuadrat terus ada aljabar di dalamnya seperti ini. Jadi itu harus pakai aturan ini, aturan rantai. Jadi kita misalkan ya, misal U-nya itu sin 3x ya. Jadi D per DU U kuadrat ya, karena sin kuadrat 3x, lalu dikali dengan D per dx dari sin 3x. Oke, kita turunkan, jadinya ini 2U dikali turunan dari sin 3x, 3 cos 3x. Oke, U tadi adalah sin 3x, 2 sin 3x, dikalikan 3 cos 3x. Oke, kita kali cos 3x. Nah, ini terlihat ada sin x sama cos x. Nah, kita tahu ini sudut rangkap ya, sudut rangkap sin. Sin 2x kan 2 sin x cos x. Jadi kalau 6 sin 3x cos 3x berarti 3 sin 6x. Oke. Berarti turunannya kita sudah dapat 3 sin 6x. Nah, oke. Kita cari turunan keduanya. Ya, turunan keduanya berarti min 9 sin x ya. Ini maju ke depan gitu ya, dikali. Oke, sin 3x ditambah 18 cos 6x. Nah, kita sudah dapat G2 apa adalah min 9x 3x plus 18 cos 6x. Kita masukkan min 9 sin 0 ya, ditambah cos 0. Nah, min 9 ditambah 18 berarti hasil kok min 9? 0, sorry. Sin 0, 0 ya. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 18. Berarti hasilnya adalah 18. Oke. Nah, untuk yang nomor 2, yang B ini saya typo sih. Harusnya ini F aksen 2. Nah, ini yang dicari. Oke, saya hapus ya. Oke. Yang 2B. Berarti fx-nya sama dengan x kuadrat min 1 kuadrat 3x pangkat 3 min 4x. Nah, kita cari ini f aksen x-nya. Berarti ini karena aturan perkalian ya, jadi kita harus mencari turunannya menggunakan aturan perkalian. Nah, berarti U-nya adalah x kuadrat min 1. Nah,
Ini juga menggunakan aturan rantai ya. Jadi di dalam aturan perkalian terdapat aturan rantai. Nah, nanti tak ajarkan juga yang implisit ya, nanti di pembahasan soal. Karena banyak yang nanya kalian ya. Ini berarti 2x kuadrat min 1. Ini 2 min 1 berarti. Kita turunkan yang ada di dalamnya juga. Jadi 2x. Oke, berarti 4x. X kuadrat min 1. Lalu V-nya adalah 3x pangkat 3 min 4x. Berarti V aksennya adalah 9x kuadrat min 4. Oke. Kita cari F turunannya. Turunan pertama. Jadi U V aksen ditambah U aksen V. Kita kalikan. Berarti X kuadrat min 1. Nah, ini 9x kuadrat min 4. Ditambah 4x, x kuadrat min 1, 3x pangkat 3 min 4x. Oke. Kalau sudah seperti ini, sebenarnya tidak apa-apa ya, langsung disubstitusikan. Nggak perlu diselesaikan sampai akhir. Sebentar. F aksen berapa tadi ya? Ya, kita masukkan ya, berarti 2 di kuadrat 4. Sudah. 4 min 1 kuadrat 9. 4 dikurangi 4 ditambah. Oke. Berarti ini harus 36 kurangi 4, 32. Nah, oke, kita kalikan 32 kali 9. 8, 288. 24 kali 16. 72. Nah, seperti ini. Oke. Oke, silakan di screenshot ya. Saya lanjutkan ke yang nomor 3. Oke, hitunglah integral berikut. Ini typo ya, kurang kurang DY. Ngetik pas ngantuk, jadi kurang DY. Ini diintegralkan terhadap DY. Oke. Nah, berarti bisa seperti ini kita bisa menggunakan metode substitusi.
Oke, kita misalkan U-nya itu adalah 2Y pangkat 3 plus 3Y kuadrat plus 6Y. Oke, untuk substitusi berarti kita butuh DU ya, atau turunan U ya. Turunan U, terus ini juga diturunkan terhadap Y. Jadi 6Y, oke, plus 6. Oke, jangan lupa DY-nya. Oke, untuk kita mencari DY-nya berapa, kita kali ya. Jadi ini 1 per 6Y kuadrat plus, atau langsung difaktorkan boleh sih. Kita faktorkan aja langsung. Karena biasanya kalau substitusi itu ada kaitannya ya sama pembilangnya. Bisa dicoret-coret biasanya. Jadi 6Y kuadrat plus Y plus 1 DU. Oke, kita sudah punya DY-nya, kita masukkan ke plus Y plus 1 per akar 5 dari U dikali 1 per 6Y kuadrat plus Y plus 1 DU. Oke, kita coret ini. Ya.